Assalamualaikum. Semoga Buya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selalu. Amin. Amin. Alhamdulillah. Buya, saya mau bertanya, ketika kita mengingatkan orang tua kepada kebaikan, tetapi orang tua selalu sulit untuk diingatkan. Suatu ketika dengan mengingatkan orang tuanya sampai-sampai terjadi pertengkaran, Buya. Apakah anak tersebut sebagai anak yang durhaka dengan salah mengingatkannya, Buya? Baik. Bertengkar dengan orang tua adalah durhaka. Enggak ada alasan apapun untuk bertengkar dengan orang tua. Kecuali barisannya berbeda dalam peperangan. Dia kafir, kita firman. Mengingatkan orang tua itu beda loh ya. Kalimatnya sama. Mengingatkan anak, mengingatkan orang tua itu beda. Ada caranya. Kalau kita mengingatkan kepada anak gampang. Jangan gini nak. Kalau orang tua jangan begitu, sudah beda, nggak enak. Jadi mengingatkan orang tua tanda bakti kita. Ini justru tanda bakti kita kepada orang tua yang bermaksiat adalah mengentaskan mereka dari kemaksiatannya. Tentunya dengan cara bagaimana? Dengan cara yang indah dong. Bukan bilang, Pak sudah tua mau masuk neraka masih mau tak sholat lagi. Oh, kurang ajar itu. Bukan begitu. Tapi ada cara yang lembut, yang indah. Tampakkan akhlakmu sampai engkau didengar oleh beliau. Terus dengan hikmah. Bukan dengan kekasaran. Adab tetap harus ada. Biarpun kita mengajak kepada kebaikan, bukan berarti mentang-mentang, petentang-petenteng pulang dari pondok, haram dosa apa masuk neraka. Ini kata kiai, kata ustaz. Bukan. Kita dengan kelembutan. Bangun kedekatan dengan orang tua. Sampai orang tua benar-benar akan mendengarmu. Bahkan dalam kaidah, kalau kita mengingatkan orang ke orang itu nggak mau dengar kita, jangan salahkan dia. Salahkan kita yang tidak pandai mengambil hatinya. Mungkin akhlak kita. Nabi pun begitu, koreksi. Oh, kita kok nyalain orang? Nabi pernah suatu ketika dalam sebuah kisah. Kalau selesai perang itu Nabi memilah mayatnya orang kafir, buang ke sana. Mayatnya orang Islam dirawat. Dikubur. Suatu ketika Nabi terhenti kepada satu mayat, dibolak-balik begitu. Nabi sadar, ini sahabatku yang namanya siapa ini? Lupa. Sahabatku namanya siapa ini? Nabi tidak ingat. Tapi ingat wajahnya. Ingat wajahnya, tidak ingat namanya. Dibolak-balik tetap nggak ingat namanya. Lalu Nabi manggil sahabat-sahabat yang lain, wahai sahabatku, tolong kasih tahu aku, ini siapa nama sahabatku yang meninggal ini, yang mati syahid ini? Sahabat Nabi datang, dibalik wajahnya orang yang meninggal tersebut, sahabat Nabi kaget. Ya Rasulullah, itu bukan sahabatmu. Lalu siapa? Itu orang yang suka melemparimu dan mencacimu. Nabi baru sadar. Tiba-tiba Nabi menitikkan air mata. Ya Rasulullah, orang yang jahat kepadamu sudah meninggal, kenapa kau menitikkan air mata? Kenapa kau menangis? Nabi berkata, iya, aku baru ingat. Dialah yang sering melempariku. Dia sering menggangguku di sana. Dan aku pun juga masih ingat dia selalu mendengar ceramahku kalau aku menyampaikan kebenaran. Sahabat Nabi bertanya, tapi kenapa kau menangis ya Rasulullah? Itulah yang aku sesali. Aku menyesali diriku. Dia sering dengar omonganku, dengar ceramahku. Kenapa kok dia tidak sadar, tidak tobat? Apakah ada omonganku yang nyakiti dia? Apa ada perilakuku yang tidak enak di mata dia? Nabi koreksi. Makanya kalau kita jadi ustadz, kalau ada orang nggak tobat-tobat, jangan salahkan jamaah dasar kepala batu. Bukan gitu. Mungkin cara kita kurang. Cara kita yang kurang indah. Makanya termasuk pada orang tua petentang-petenteng. Siapa mau dengar? Pernah juga ini salah cara. Suatu ketika kan, jadi tolonglah kepada orang tua yang halus, perdengarkan video atau ini semuanya. Satu anak cerita, Buya, ini kan, saya ngamalkan ilmu Buya, tidak dicerna. Jadi dia langsung beli VCD sama televisi. Setiap hari diputar video saya dengan keras-keras. Akhirnya tak bilang, ibumu jadi enak lihat saya nanti. Dipaksain, iya benar Buya, ini salah, setiap hari putar keras-keras video saya. Akhirnya siap lewat muka saya jadi salah cara. Bukan begitu maksudnya, memperdengarkan dengan cara yang lembut indah. Jadi begitu ya. Tadi yang bertanya, kalau ada orang tua yang misalnya melakukan kesalahan dengan cara terlembut, terindah. Dengan cara bagaimana? Terus dengan cara yang indah, lembut. Sampai kapan? Sampai kita mati atau dia mati. Nggak boleh putus asa lalu berkata, ya mau, kalau enggak ya sudah. Nggak boleh gitu. Siapakah dia? Orang tua kita. Bahkan kalau kita bersemangat mengajak orang lain dalam kebaikan, kita harus lebih semangat mengajak orang tua dalam kebaikan. Kalaupun kita kerahkan apapun, tapi tetap dengan cara
yang indah. Jangankan kok dengan orang tua yang hanya bermaksiat, berbeda agama yang kafir pun nggak boleh kita ngomong kasar kepada mereka. Wa sahibuhuma fid dunya, berbuatlah baik di dunia. Nggak boleh. Orang tua ya orang tua, jangan macam-macam ya. Jadi tetap seperti itu. Berusaha kita mengajak kepada kebaikan dengan penuh keindahan. Dan semoga kita menjadi orang tua yang tidak merepotkan anak. Dan semoga kita menjadi anak yang bisa berbakti pada orang tua. Allahu a'lam bissawab. Sudah 2 jam lebih.